harga mobil Cina di Indonesia makin memanas, dan Wuling tidak tinggal diam. Di tengah gempuran dari berbagai merek mobil listrik asal negeri tirai bambu, Wuling justru membalas dengan peluncuran dua model andalan terbarunya dengan harga yang sangat murah. Mobil apa saja itu? Dan berapa bandrol harganya? Dan bagaimana spesifikasinya? Mari kita bahas satu persatu. Langkah Wuling ini bukan sekedar menambah varian. Ini adalah strategi serangan balik terhadap tekanan pasar yang makin keras. Seperti yang diberitakan, banyak pabrikan Cina lainnya mulai menerapkan diskon besar-besaran di Indonesia. Bahkan ada yang sampai menurunkan harga hingga 245 juta untuk satu model. Dalam konteks ini, peluncuran dua varian baru bisa disebut sebagai dua senjata utama Wuling dalam menghadapi gempuran tersebut. Dua mobil yang diluncurkan adalah Wuling Bingo EV Lite dan Wuling Bingo EV Pro. Nama mobil ini sudah cukup dikenal di kalangan pecinta mobil listrik. Namun kini, hadir dengan varian baru yang lebih terjangkau dan mempertahankan karakteristik utama yaitu desain menarik, kabin lega, dan efisiensi tinggi. Mobil ini ditujukan bagi konsumen yang baru pertama kali mencoba mobil listrik atau mereka yang ingin kendaraan ramah lingkungan dengan budget seminim mungkin. Dari segi eksterior, Bingo EV Lite tampil dengan desain retro modern yang ikonik, garis bodi yang halus, serta lampu LED berbentuk bulat yang memberikan kesan futuristik namun tetap klasik. Interiornya cukup nyaman, dengan desain minimalis dan fungsional. Meski berbahan dasar lebih sederhana dibandingkan varian atas, kabin tetap terasa lega dan ekonomis. Untuk performa, mobil ini dibekali motor listrik bertenaga sekitar 30 kW atau sekitar 40 PS dan baterai LVP berkapasitas 17,3 kWh yang sanggup menempuh jarak hingga 203 km dalam sekali pengisian penuh. Cukup ideal untuk penggunaan harian di dalam kota. Sementara itu, Bingo EV Pro ditujukan untuk mereka yang menginginkan sedikit kenyamanan lebih, jangkauan baterai lebih halus, dan fitur-fitur tambahan yang mungkin tidak ditemukan di varian Lite. Pada eksterior, terdapat banyak persamaan, namun pada interior Bingo EV Pro tampil lebih mewah dengan material jok kulit sintetis, layar sentuh infotainment besar, panel instrumen digital penuh, dan kontrol AC digital. Jarak tempuhnya juga meningkat signifikan. Berkat baterai berkapasitas 31,9 kWh yang mampu menempuh hingga 333 km. Motor listriknya pun lebih bertenaga, sekitar 50 kW atau sekitar 67 PS, cocok untuk penggunaan harian maupun perjalanan agak jauh. Keduanya memiliki satu benang merah yang sama, yaitu efisiensi dan desain kompak yang cocok untuk jalanan perkotaan Indonesia. Wuling juga menegaskan bahwa seluruh layanan purna jual tetap tersedia bagi kedua model ini. Konsumen tetap akan mendapatkan garansi, layanan servis, dan dukungan teknis yang sama seperti model-model sebelumnya. Ini adalah jaminan bahwa meski harganya lebih murah, kualitas layanan tetap premium. Tapi pertanyaannya, kenapa Wuling memilih menambah varian, bukan menurunkan harga model lama? Jawabannya sederhana namun cerdas. Menurunkan harga model lama bisa mengurangi nilai merek dan menimbulkan persepsi negatif. Sementara menambah varian memungkinkan mereka menawarkan harga baru tanpa mengganggu persepsi model sebelumnya. Ini langkah strategis untuk mempertahankan reputasi sambil tetap bersaing secara agresif. Di sisi lain, pasar mobil listrik Indonesia memang sedang menggeliat. Merek-merek seperti AMG, BYD, Meta, dan Chery sudah berlomba-lomba meluncurkan produk baru, meningkatkan fitur, dan memberikan diskon besar-besaran. Perang harga tak terelakkan, dan Wuling masuk ke dalam medan ini dengan strategi berbeda, tidak menurunkan harga,
tapi memberikan pilihan lebih luas. Dan kini, kita kembali ke pertanyaan awal. Berapa sebenarnya harga dari dua mobil baru ini? Wuling Bingo EV Lite dipasarkan mulai dari 279 jutaan. Sementara itu, Bingo EV Pro dibanderol sekitar 332 juta. Sebuah angka yang sangat kompetitif jika dibandingkan dengan fitur dan kualitas yang ditawarkan. Apalagi di tengah kondisi pasar yang penuh diskon dan persaingan ketat. Dengan strategi matang, produk baru yang relevan, dan harga yang sangat menggoda, Wuling tampaknya tak hanya ingin bertahan di pasar mobil listrik murah Indonesia. Mereka datang untuk menguasainya. Dan dari sini, jelas satu hal, pertarungan baru telah dimulai. Wuling telah memainkan kartu yang sangat cerdas di tengah kompetisi yang semakin brutal. Dengan tidak menurunkan harga model lama dan malah menghadirkan dua varian baru yang menyasar segmen berbeda, mereka menjaga nilai merek sekaligus memperluas pasar. Konsumen kini tidak hanya mendapatkan lebih banyak pilihan, tetapi juga jaminan layanan dan kualitas dari merek yang sudah terbukti. Apakah langkah ini cukup untuk menguasai pasar? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, Wuling telah menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar pemain, tapi petarung serius di arena mobil listrik Indonesia. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!